Siap-siap nih buat warga Jogja dan sekitarnya. Sebentar lagi akan ada bus double decker spek di atas rata-rata pakai sasis paling powerful se-Indonesia Raya saat ini dan akan melayani jalur Jogja menuju ke ibu kota Jakarta hingga Tangerang. Siapa lagi kalau bukan PO pendatang baru asal Priok, Jakarta Utara, yaitu Yutrans, yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini gak habis-habis bikin kejutan menghadirkan layanan yang semakin next level. Awal cerita momen bersejarah ini kita mulai dari Magelang, Jawa Tengah. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Karoseri New Armada Magelang dan seperti yang kalian lihat di background dari video ini, bukan motor ini ya, tapi ada bus yang kemarin dipamerkan di gelaran Baswar 2026 di Expo Kemayoran miliknya Yutrans dengan sasis MAN 26480. Hari ini keluar kembarannya. Yutrans punya 2 double decker tuh saat ini. Dari Karoseri New Armada diberi nickname King Malik dan Queen Amira. Nah, yang warna pink abis ini akan keluar dan kita nanti akan cobain road test bareng bersama teman-teman konten kreator dan pecinta bus semuanya. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai akhir. Pada bagi-bagi baju, salaman sih sama Mas Dio. Enak, dapat Queen Amira. Oke Mas Deco, aku XL Mas. XL. Ono enggak? XL ono tapi Wah. cuwilik ya? Piye? Aku cilik Mas. Oke. Makasih Mas Arfi. Iya, Mas. Gimana kabarnya? Mas Jody, Warlo Kasmir, masih bisa bahasa Indonesia Mas? Masih Mas. Oh, Jodikan. 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 Oke, siap. Oke, Kak Irfan, Mas Renaldo di Mas Susmo. Oh, lagi di sana. Oke. Kalian mana coba lihat? Rul, salaman lagi. Halo, Mas. Mbak Vita, wah iki mantan anyar. Ngajak pertama kali ke Karoseri. Oh, baru pertama kali seri. Oke. Gimana pendapat Mbak Vita tentang karoseri bis gimana? Aneh atau gimana? Oh enggak. Kok nggak aneh, malah seru. Malah seru. Iya, cuma panas aja sih. Oh iya, emang namanya pabrik, Mbak. Nggak apa-apa. Oke. Nikmati setiap detik. Oke, siap. Sip. Lanjut. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, double decker milik Yutrans yang kedua, seakan melengkapi pasangan yang sebelumnya dipajang pada gelaran pameran Baswar 2026 kemarin. Ibarat raja dan inilah ratunya, Queen Amira. 2 bus double decker pertama milik Yutrans dan ini adalah double decker pertama dari Karoseri New Armada dengan varian terbarunya R25 series. Kalau kita tarik mundur, New Armada ini merupakan karoseri dengan model double decker terbanyak saat ini. Total, New Armada memiliki 6 model double decker sejak pertama kali membangun bus 2 lantai pada tahun 2014 silam. Mulai dari Body Paradise pada tahun 2014, Highlander 2016, Highlander Aerodeck 2017 milik PO Primadona Makassar, dan Skylander R19 pada tahun 2019 yang juga milik PO Primadona. Lalu ada Skylander D2D milik Aerobus yang rilis pada tahun 2025 kemarin, dan yang terbaru ini dia Skylander R25 milik Yutrans yang lahir pada tahun 2026 ini. Oke teman-teman semuanya, ini sekitar jam 5 sore, ini pas bubaran dari karoseri. Agak sini mas, anak bis mas, awas mas. Nah ini pas dipajang nih teman-teman, 3 unit malah, dan 2 unitnya adalah unit terbarunya PO Yutrans yang ini sekarang tanggal 15, tanggal 17 besok adalah jalan perdananya PO Yutrans ini dari Jogja menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya. Kalian kalau pengen tahu tarifnya, rutenya, dan titiknya di mana aja, kalian bisa langsung follow di medsosnya Yutrans, terutama di Yutrans Akap. Ketika jalan, dia langsung ada pramugarinya. Kita sekarang review dulu unitnya, terutama unit yang warna
pink ini bener-bener enak banget dipandang mata. Yuk kita langsung aja menuju ke sini. Nah, 2 unit ini, yang sana yang namanya atau nickname-nya King Malik, ini Queen Amira. Jadi sepasang gitu, cewek dan cowok. Ini juga teman-teman semuanya pada antusias untuk menghadiri acara apa ya, launching 2 unit MAN double decker pertamanya milik Yutrans. Dan ini juga merupakan double decker pertama dari Skylander R25. Emang New Armada dan Yutrans ini mau bener-bener bestie banget ya. Teman-teman inget gak di tahun 2025 kemarin New Armada itu menghadirkan unit Skylander R25. Ada 3 unit. 3 unit pertama itu milik Tinara, Borlindo, sama yang warna hitam Black Punic tadi tuh. Itu juga merupakan R25 pertama. Sekarang double decker pertama di tahun 2026 ini, dan langsung jalan akap teman-teman. Jadi kalau kalian pengen naik Yutrans, sekarang nggak perlu lagi nyewa 1 bis banyak untuk power bis gitu. Cukup bayar 300 ribuan atau 280 ribu, kita udah bisa naik unit semewah ini cuy. Ini lagi ditata biar footage-nya bagus, fotonya teman-teman semuanya bagus, video ini semua bagus. Bener-bener ini Yutrans ini tahu apa kebutuhan dari konten kreator. Jadi dipas-pasin dulu sama yang King Malik ini, istimewa banget. Abis ini kita akan sinematik bentar, lalu kita mendekat ke unitnya. Dua unit double decker inilah yang nantinya akan menjadi armada akap pertama Yutrans di lintasan Jakarta-Jogja menggunakan sasis MAN RR426480. Bus dengan kode mesin D2676 Euro 5 berkapasitas 12.400 cc, mampu mengeluarkan tenaga hingga 480 horsepower pada putaran mesin 1900 rpm serta torsi 2300 Nm. Ini menjadikan bus paling powerful di Indonesia untuk saat ini. Berbeda dengan divisi pariwisatanya, dari sisi eksterior sepertinya Yutrans ini memilih warna cerah untuk divisi akapnya. Warna dasar biru toska dan pink, dan menggunakan livery simple dengan cutting diamond yang konsepnya ini menyerupai maskapai terkenal dari Abu Dhabi, yaitu Etihad Airways. Ada sedikit perubahan tampilan eksterior dibandingkan pada saat dipajang di gelaran Buzzworld kemarin. Yang paling menonjol ada pada list chrome pojok bawah depan yang ditarik dari sudut headlamp bagian depan. Kini dihilangkan untuk menambah kesan minimalis. Lalu pada bagian belakang, kisi-kisi udara antara ruang kipas AC dan mesin yang dulunya seakan menjadi satu, sekarang udah ada sekatnya. Dan satu lagi ada perubahan engsel pintu bagasi samping yang sekarang membukanya ke arah atas. Sekarang kita lihat interiornya teman-teman ya. Aku nggak tahu interiornya ada perubahan apa enggak, tapi yang jelas untuk sisi eksteriornya dia ada perubahan. Kenapa kau milih yang ini? Karena ini udah nggak ditutupin plastik. Yang sebelah sana, yang Queen Amira masih ditutupin plastik karena yang itu yang baru. Yang ini adalah unit pameran 2026 kemarin. Kita masuk sini, bisa kita lihat kemewahan interiornya. Langsung ketemu sama toilet dan tangga di sebelah kanan. Di sebelah sini ada dispenser, lalu ada kotak penyimpanan atau apalah gini. Ini bisa digunakan nanti, bisa kan snack dan sebagainya, bisa, karena kan ini pack akap teman-teman. Toiletnya, wah lihat nih, mewah bos. Loh, toiletnya mewah banget. Serius, ini nggak ngerasa ciri khasnya Armada. Biasanya kan toiletnya kayak marmer gitu. Ada sih, cuman di bawah sini nggak kelihatan. Yang menonjol adalah kayunya ini ya. Nah, kayu kayak gini. Ada klosetnya, tapi ini nggak bisa buat buang air besar, mohon maaf, hanya bisa untuk buang air kecil aja. Di sini ada CCTV, di beberapa titik juga ada CCTV untuk segi keamanan teman-teman. Jadi sekarang itu CCTV itu penting banget, karena dengan adanya CCTV, orang akan lebih percaya pertama. Yang kedua, misalkan ada hal yang tidak diinginkan, bisa dicek dari CCTV ini. Di sini ada 6 sleeper
Orang bilangnya kalau nggak salah ini king class ya, ya Dim ya. Satu hal yang jadi nilai plus dari MAN, dia ini suspensinya independen teman-teman. Jadi antara sini dan sini tuh dia beda suspensinya. Ini kayak mirip punyanya Mercy 2445 sama Mercy 2542. Cuman naiknya agak PR, agak gini. Tapi kalau teman-teman lihat punya Scania, punya Volvo, juga ada gundukannya gini. Kita harus naiknya merangkak. Kalau ini nggak, lurus gini aja, langsung menuju ke ruangan driver di sini. Ketika kita tadi masuk, AC-nya udah dingin banget. Jadi kita lihat di sini, dia pakai AC dari Songse, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada bus, ada tulisannya Songs. Wah, itu kalian harus bawa jaket atau minimal cari selimut karena AC-nya dingin banget. Ini ada kemudinya MAN. Kalau kalian suka main ETS atau game-game simulator, udah gak asing dengan model kayak gini. Ini dari truk Eropa dihadirkan di sini, teman-teman. Untuk ruangan kru ini turun banget ya. Jadi kita kalau duduk gini sebagai kru, nih. Agak turun ke bawah sih, teman-teman. Ada CCTV juga di sini, ada P3K di sini. Oh ya teman-teman, aku juga baru dikasih tahu kalau bagian interiornya, plafonnya ini udah diganti motifnya. Kalau yang dulu gimana, sekarang yang terbaru seperti ini. Kalian kalau tanya rekomendasi seat yang mana? Atas sih. Nanti kita akan lihat kalau sama-sama sleeper yang bagian atas. Kalau kita lihat bagian dalamnya, ada wood panelnya juga di sini. Di sini juga ada, lihat nih, ada smart TV-nya. Kita coba rebahan, coba. Set. Nah, untuk tinggiku 167, lihat nih, aman, loh, kakinya aman, pas. Ini elektrik dari rimba kencana teman-teman, private banget, ditutup, ini juga bisa ditutup gini. Jadi ya kayak semacam kompartemen gitu, karena ini headroomnya dia lebih lega. Dan satu hal lagi yang mind blowing menurutku dari U-Trans, biasanya kalau sleeper model gini yang bagian bawah itu di bawah sini dikasih bagasi. Bagasinya itu cara masuknya nggak dari sini tapi dari luar. Terus tak pikir-pikir, ya bener sih kalau misalkan kita lagi duduk di sini tiba-tiba di bawah ada orang masukin barang, tuh rasanya kayak kurang nyaman gitu loh. Makanya sama U-Trans di model bagasinya tuh bisa diakses dari luar aja kayak gitu. Nah, ini adalah tempat untuk naruh sendal atau sepatu kita. Tinggal masukin, set. Aman, sini tetap bersih. Mantap toh? Jadi sandalnya penumpang tuh nggak berserakan gitu loh. Penempatan juga bagus banget. Just wis. Oke, kita pakai lagi sepatunya. Untuk pemilihan warna interior juga menurutku kalem banget, nggak terlalu jereng gitu, walaupun eksteriornya apa lagi? Sekarang kita langsung aja naik ke atas. Yuk. Di sini ada smoking area. Jadi sekarang tuh kayaknya double decker, smoking areanya di sini, di tengahnya apa namanya ini antara lantai 1 dan lantai 2, mezanin mungkin namanya ya. Di sini ada smoking area, bisa muat 2 orang. Kalau misalkan kalian rokok besok pas jalan, tinggal dibuka aja. Lah. Di sini ada apa namanya asbak, lampu dan exhaust. Ini aku jadi inget 27 Trans sama Tunas Muda, double decker yang buat smoking area, lokasinya di tengah-tengah gini. Ini bener-bener hemat ruang sih teman-teman. Jadi nggak perlu motong ruangan di belakang, jadi bisa full untuk kursi. Yuk kita langsung aja naik ke atas. Untuk kursinya seperti ini teman-teman, dia menggunakan kursi dari rimba kencana Hayes Cushion yang leg rest-nya itu dipisah. Dan kita coba di sini, posisi leg rest-nya ini ada sudut kemiringan, jadi posisi kaki kita ini bener-bener nyaman, nggak terlalu naik gitu. Jadi pas gini untuk istirahat, rebahan, dan kalau direbahin gini, alhamdulillah, enak banget ya Allah. Harganya kalau nggak salah yuk, kalau yang kalian misalkan turun Semarang itu cuman 280 apa ya, murah banget loh. Dan ini ada USB
Type-C dan hanya untuk buat ngecas HP aja. Belakang masih ada 1, 2, 3, 4, 8 di sini karena untuk smoking areanya itu ngambilnya cuman mungkin setengahnya ini dah teman-teman. Jadi benar-benar hemat ruang penempatan di sini. Kita langsung aja menuju ke depan. Di sini juga ada tempat kosong digunakan untuk mini pantry juga mungkin. Kalau pas ngeland di sini bakal dikasih snack dan lain. Ini ada apar, alat pemadam piringan, pintu darurat sebelah kiri sebelah kanan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan standar. Kita sekarang geser ke depan. Oh ya, total dari seatnya ini adalah 28 seat yang kelas eksekutif. Kita sekarang coba di depan situ ya. Di sebelah sini ada CCTV lagi. Berarti CCTV ini ada berapa yo? 1, 2, 3, 4 titik CCTV yang ada di dalam bus ini. Oh 5, di dalam situ ada lagi teman-teman. Ada TV, bukan personal ya, tapi jadi satu dengan head unit yang ada di depan. Tapi yo, satu nih yang kayaknya harus di warning. Kalau kita duduk di sini, jarak mata dengan ini cuma berapa jengkal? Nggak sampai 2 jengkal teman-teman. Apalagi kalau malamnya harus dimatiin nih. Kalau nggak dimatiin, kasihan yang duduk di dua sini sih. Karena ini posisinya agak mundur banget gitu. Tapi overall aman sih. Oke, kita sekarang geser ke kursi yang paling mahal, paling dicari-cari, paling dinanti-nanti. Ini dia. Ini adalah Sky Seat teman-teman. Yuk kita masuk di sini. Karoseri yang pertama mengenalkan model seperti ini, kita tahu semua yaitu karoseri tentrem dengan POM transnya. Sekarang diaplikasikan konsep seperti ini oleh karoseri New Armada dengan model persis kayak gini. Ini ada seat 1, 2 kayak gini, harganya kalau nggak salah 400 berapa, aku lupa, nanti aku cantumin. Ini ada apar, alat pemadam api ringan di sini. Terus stikernya ini nggak ngeblok dan nggak gede banget itu loh. Ini simple, kecil tapi elegan dilihat. Coba di sini tak lepas dulu. Nah, untuk duduk aman cuy, enak cuy. Apalagi kenal dengan yang sebelah. Kalau nggak kenal agak canggung. Soalnya kita dalam satu ruangan tertutup kayak gini. Lalu kita buka gini, set. Sebelah sini ada mejanya. Ini ada tulisan U-Trans, ada cup holdernya. Dan di satunya di sebelah kita coba lihat. Iya. Ada personal entertainmentnya dari Buzzpad. Ini modelnya Android ya, jadi bisa dikasih internet. Siapa tahu nanti pas jalan ada internetnya, jadi bisa YouTube-an, Netflix-an dari sini. Dan nggak cuma di sini aja, kita tutup lagi teman-teman. Di sini, nah ada TV-nya. Nah ini aku seneng nih. Jadi beberapa karoseri itu kadang TV-nya cuma ditempelin di sini aja, dipatenin. Padahal ada space di atas untuk nanam TV. Yang pertama kali bikin kayak gini kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku keliru, itu karoseri Adi Putro teman-teman. Nah lalu sekarang Armada mengaplikasikan model seperti ini dan finishingnya cakep banget, nggak kelihatan gelap gini. Dan kalau dibuka, set, ada TV-nya langsung. TV-nya sama kayak yang di sleeper bawah atau depan. Kita bisa YouTube-an, Netflix-an dan sebagainya dari sini. Cuman saran sih, ini kalau misalkan kita ngeplay lihat film yang sebelah dangdutan, aneh jadinya, tabrakan. Mungkin saran buat U-Trans dikasih kayak semacam headset sendiri gitu biar lebih private untuk menikmati, karena ada kemungkinan bahwa penumpang kiri dan kanan ini orangnya nggak saling kenal. Kalau orang saling kenal mah aman, kalau nggak saling kenal tuh yang jadi agak canggung gitu sih. Nah, terus di sini juga segala sesuatunya dikontrol dengan CCTV ini teman. Di sini juga ada cup holder 2, ini ada tempat untuk naruh sesuatu, dan ini ada port USB-nya. Oh iya, lampu bacanya. Di sebelah sini ada tempat untuk ngecas HP dan gadget kalian, tapi nggak boleh buat ngecas power bank ataupun laptop ya. Di sini juga ada, jadi misalkan HP-nya kalian 4 bisa langsung dicas di sini tuh. Oh ya, juga di sini juga ada bantal yang bisa di-adjust naik turun kayak gini. Inovasi dari pabrik jok Rimba Kencana, yang mana dengan adanya kayak gini, PO tuh kayaknya nggak perlu lagi ngeluarin kos buat biaya bantal, karena bantalnya ini udah nempel di sini dan bisa di-adjust naik turun sesuai dengan posisi leher dari penumpang. Nyaman banget pastinya, udah dipikirin dari detail sekecil mungkin. Finishingnya soft touch, bisa kita lihat, enak banget. Just gak sabar buat jalan besok tanggal 17 naik unitnya U-Trans ini. Oke teman-teman semuanya,
kita sekarang bareng sama Pak Amri. Siap. Pak, selamat Sehat. ya. Selamat sekali lagi Siap. atas rilisnya 2 unit double decker Siap. pertamanya Yutrans ini. Nah, Makasih banyak bro. gimana perasaannya Pak hari ini Pak? Perasaannya apa ya? Haru, bahagia karena 2 unit ini adalah mimpi saya yang 10 tahun yang lalu. Berdua dengan istri. Apa ya? Saya ini senang dengan bis. Oke. Ya, bisa dibilang bismania walaupun nggak seaktif dengan teman-teman. Jadi sering di jalur itu, di jalan itu saya sering. Kalau tiap nyetir atau motoran sama istri tuh seneng lihat bis seperti itu. Terus akhirnya terwujud lah. Ya. Nggak cuman bus yang single deck, tapi sekarang ada yang Double double decker. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak salah kita sempat ngobrol Pak, Betul. sekitar tahun lalu ya kita waktu ngambil unit yang Black Wolf, Black Wolf. yang hitam itu Pak Amri pernah bilang, insya Allah saya juga pengen akap tapi di Makassar dulu bilang. Siap. Nah pertanyaan saya, Siap. kenapa kok tiba-tiba Jakarta Jogja? Jakarta Jogja seperti biasa. Jogja itu istimewa. Oke. Ya, itu benar di hati saya itu istimewa. Kenapa? Ada kenangan dengan orang tua saya, Bapak almarhum di Jogja itu. Terus kedua melihat pangsa pasar Ya. itu masih terbuka peluang lah untuk di Jogja ini. Tambah memang kita ini kebetulan kan masih pemula. Kemarin banyak, kenapa nggak Jakarta Malang? Kenapa nggak Jakarta Surabaya? Kami ini pemula sadar diri, kita ini belum mampu. Kenapa kita nggak coba di daerah yang terdekat dulu? Rute yang bisa dibilang menengah ya, Menengah, bukan yang betul. jauh ya. Ya betul. Mungkin Yutrans itu 2023 ya, mungkin 2023 akhir. 2023 ya. Ya. Pariwisata udah alhamdulillah dikenal, apa kok langsung tiba-tiba ke akap? Itu pertimbangannya apa Pak? Atau di sisi pariwisata kurangkah atau emang pengen melebarkan sayap itu gimana? Sebenarnya analisa kami itu dengan tim, dengan teman-teman di kantor itu sebenarnya muara pariwisata itu sebenarnya arahnya pasti ke akap. Ke akap ya? Ya, itu muaranya pasti ke akap. Karena kenapa? Di pariwisata ini kan segmen ini terbatas. Itu sekedar lingkungan ini. Sedangkan di akap ini masih terbuka lebar, mulai dari yang segmen eksekutif, yang biasa, terus yang sampai yang sleeper. Nah, kenapa kita hadirkan double decker ini? Karena menurut saya Jogja masih butuh lah untuk kelas-kelas yang seperti ini. Pas itu ya. Ya. Apalagi kalau saya yang suka kereta nih Pak ya. Betul. Kalau aku ngamati emang kereta-kereta baru itu dilewati Jogja pasti penuh. Penumpangnya banyak banget. Apalagi 2 double decker dengan spek high end gini mungkin bisa lah Betul. ambil pangsa pasar Pangsa pasarnya sedikit. segmen baru. Ya. Berarti kedepannya akan ada lagi Pak? Akan ada lagi. Oke. Ya, makanya kan kenapa nggak jadi ke Sulawesi? Kemarin kan sempat tuh waktu Ya. kita tahun kemarin ya, harusnya ke Sulawesi. Kenapa nggak jadi? Soalnya begini nih, setelah kami analisa juga, okupansi di sana itu tetap, tapi pertambahan armada baru, PO baru sana itu lumayan banyak juga. Berarti ibaratnya saya boleh bilang yang mancing banyak, tambah banyak, tapi ikannya tetap. itu aja. Kalau yang di sini berkembangnya Ya, banyak. Ternyata kan Jogja ini ada yang perantau dari sekolah Pelajar. dari luar kota pengen ke Jakarta juga ada, yang sekedar wisata juga ada, sekedar pulang, yang memang pengen pulang kampung ada juga. Juga makanya, ada. seperti itu. Seperti itu. Makanya kok memilih rute Jakarta Ya. Jogja. Oke. Penamaan itu berdasarkan apa? Kalau boleh tahu Pak. Nah, penamaan ini sebenarnya udah 2 tahun saya simpan nama ini. Nama ini. Ya, nama ini udah 2 tahun lah tak simpan. Kenapa? Kebetulan namanya satu King Malik, satu Queen Amira. Jadi saya itu 10 tahun baru punya anak. 10 tahun Ya, baru punya ujian saya di situ. Oh, Ujiannya di situ 10 tahun baru punya anak, dan kebetulan pada saat di bulan keempat saya beli MAN 2 unit ini SPK. SPK 2 unit. Dan saya janji ini satu buat anak saya yang cowok, satu yang cewek. Wah. Dan kebetulan sekarang pas rilisnya ini udah 4 bulan anak saya juga, jadi 4. Wah saya merinding Pak. Siap. Namanya ini disimpan 2 tahun untuk unit yang sangat Ya. spesial ini. Siap. Berarti memang ini 2 unit ini Spesial. benar-benar melekat di hatinya. Benar-benar. Ini Pak Amri buat ya? anak saya. Oke. Satu lagi pertanyaan Siap. Pak, mohon maaf tadi agak lupa. Dari pariwisata ke akap, apa sih tantangan terberat yang Pak Amri lalui Hadapi. sampai di titik 2 hari lagi land perdana Pak? Siap. Jadi tantangannya jujur nih, mohon maaf, ini agak di luar ekspektasi. Saya sepengetahuan saya itu buka akap, ngajuin perizinan, terus udah langsung ngelain. Ternyata Banyak. bener rumit. Mulai dari agen, Ya. penunjukan agen, terus penentuan tempat makan,
ngeresnya. Terus analisa keinginan penumpang apa sih, itu yang paling berat tuh. Malah itu yang paling berat. Ini yang paling berat. Jangan sampai kita hadirkan ini ternyata penumpang nggak cocok. Mulai contoh nih, sleepernya ini kebetulan kan saya tinggi 174 ya. Ya. Jadi kita usahakan itu kita buat 175, 176. Jadi Biar lebih selonjor lega, pas. ya, selonjoran lebih pas. Mungkin yang lain masih sama sih dengan Yang teman-teman lainnya. PO yang lain masih sama. Cuman harapannya dengan harga yang kompetitif, dengan harga yang sama dengan teman-teman, kelebihannya cuman mungkin menang di pelayanannya, mungkin seperti itu. Ada ekstra-ekstranya lah mungkin nantinya. Oke, ekstra-ekstranya apa? Ya. Tungguin besok LAN perdana Siap. tanggal 17 dan jangan lupa beli tiketnya. Siap. Oke. Saya Ya udah Pak, terima kasih Siap, banyak saya mau atas terima kasih banyak. Siap. waktunya, atas undangannya untuk Siap. launching hari Terima ini. kasih Semoga banyak. Yutrans tambah sukses, penumpang Amin, banyak ya Rabbal dan tambah unit makin banyak Siap. lagi. Dan saya jangan lupa diajak lagi loh Pak ya. Wajib, harus wajib dong. Lupa. Apa? Satu lagi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Bismania. Tanpa teman-teman, sekali lagi Yutrans nggak ada apa-apanya. Serius. Saya pun merasakan dengan teman-teman ini kekeluarganya dapat. Dengan teman-teman ini teman yang udah 2 tahun ya Mas ya. Iya. Kenalnya udah 2 tahun itu selama ini yang menjadi saksi perjalanan Yutrans. Makanya sekali lagi bro, saya ucapkan terima Siap. kasih udah selalu bantu. Siap, Pak. Dengan teman-teman yang lain, Bismania yang lain, saya makasih banyak. Sekian. Terima kasih. Siap. Kita persiapan keluar menuju ke Yogyakarta dengan kawalan. Ini 2 unit Yutrans double decker sama satunya yang tronton Black Phoenix. Aman mas. Malah. Lo nggak boleh keluar. Malah panik. Wah, ini banyak banget yang nyegat nih teman-teman. Jam berapa ini? Jam berapa nih? Jam Rilis 7. Jam 7.11 lahir dari Sering. Bikin bis bang. Oh ya, bis kalau pakai mobil udah biasa ya. Pakai double decker. Pakai double decker dong. Yoi. Oh. Kan udah ada itu. Apanya? Plat kuning udah. Yang ini? Iya cuy. Dimas. Apa? Pertamina Dek kan? Iya cuy. Isi Pertamina Dek cuy. Isi dek. Isi dek kita kawan. Udah main-main bos. Isi dek. Iki, mari kita di Jember gimana? Jember. Gimana? Double decker. Tiap rilisan. Uangnya bos bukan kantor. Pakai Pak Amri sendiri. Iya. Pertamina Dex cuy. Double deck isinya Pertamina Dex. Masuk. Maaf, karpet merah kan? Kita turun dulu, mumpung masih cukup lama. Kita ke toilet. Hey. Di sebelah kita ini ada Handoyo. Kalau dilihat ada panorama kelas single glass SR2 1526. Dia ini seingatku X-nya Palala teman-teman. Yang situ yang depan RM280 X-nya Adi Putra kayaknya. Adi Putra Sulawesi. Jadi 2 unit dari Yutrans ini kan pakai sasis MAN yang udah Euro 5. Sebetulnya itu bisa pakai biosolar yang harganya 6.800 daripada Dex yang sekarang berapa yo? 20.000 kayak sekarang. Oh tuh, seliternya 21.000 ternyata. Nah, karena bis ini tuh masih belum ada barcode-nya. Jadi mau nggak mau harus diisi pakai biosolar, pakai Dex dulu ya, harganya mahal banget. Berapa kali lipat ya? Hampir 4 kali lipat ya, 3 kali lipat lebih. Tapi yo gak masalah, biar tambah sehat toh. Jadi kalau pakai Dex itu nggak perlu AdBlue kayaknya, karena kan udah bersih. Tapi tetap terpasang sih AdBlue-nya. Kompartemen TV. Tutup bisa tuh. Bisa. Coba tutupan.
ngapain ini mas? Kenapa ya? Masih sangar mas Virtunya. Asli yuk, mantep tuh. Iya, tadi daun. Balik kita ke terminal Jombor. Momen bersejarah. Masuk Jombor bos. Pengenalan. Kenalan dulu. Masuk Jombor, Jombor. Mantep ya Sam ya. Adem Adem, bos. bos. Songs. Ini Jombor mampir tok. Mampir tuh Mampir tok, berhenti. perkenalan tok. Perkenalan Jombor. Ini Yutrans lagi show off di terminal Jombor. Terminal Jombor merupakan salah satu titik naiknya dari Yutrans ini yang akan membuka layanan akap dari Jogja menuju ke Jakarta hingga ke Tangerang Terminal Poris. Aku cukup sampai di sini aja, nggak ikut ke Jakarta. Besok tanggal 17 insya Allah kita akan ikut line perdana Yutrans dari Poris menuju ke Yogyakarta. Selamat malam dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.